Sekarang kita seringkali mendengar istilah generasi strawberry, generasi yang physically healthy, mungkin juga physically strong, tapi mentally fragile dan morally juga fragile. Sejalan dengan itu, kesadaran untuk membangun tata dunia yang semakin baik, tata dunia yang hijau, kemudian diikuti dengan upaya-upaya untuk bagaimana mengajak kepada kehidupan yang bersih, yang sering disebut dengan green life itu. Pada sisi agama Islam, seorang penulis Muslim bernama Ibrahim Abdul Matin menulis buku Green Deen, What Islam Teaches Us About Protecting the Planet. Agama hijau, apa yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita melindungi planet itu. Hal-hal yang sifatnya intelektual terus berkembang, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dunia juga bergerak untuk melakukan berbagai upaya menyelamatkan lingkungan. Kita mengenal adanya Green Campus, yang mungkin UNES adalah salah satunya, atau Green School, yang merupakan bagian dari program Kementerian Pendidikan, yaitu Sekolah Adiwiyata. Bahkan ada gerakan Green Mosque, yaitu masjid yang ramah lingkungan. Kemudian Green Culture, budaya yang bersih, dan juga Green Economy. Dalam kaitan dengan kita membangun keadaban dan peradaban itu, upaya kita membangun masyarakat dan dunia serta budaya yang bersih itu, jika dikaitkan dengan agama, kita melihat bagaimana kaitan antara iman dengan kepedulian kepada lingkungan. Di dalam Quran dijelaskan, orang-orang munafik adalah mereka yang senantiasa menciptakan kerusakan di muka bumi. Bahkan ketika mereka diingatkan untuk berhenti menciptakan kerusakan di muka bumi itu, mereka mengatakan, saya justru membuat kebaikan di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Quran secara tegas melarang manusia menciptakan kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu menciptakan kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Rektor, para pimpinan, dan tamu undang saya muliakan, dalam kaitan inilah maka pendidikan tidak hanya dan tidak cukup hanya mengajarkan kepada para murid keterampilan-keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teknikal, yang sifatnya mengandalkan hal-hal yang berkaitan dengan motorik semata-mata, tetapi harus lebih dari itu. Kita harus memberikan kepada anak-anak kita bekal untuk mereka memiliki skill, memiliki kompetensi yang melampaui zamannya dan memungkinkan mereka untuk memiliki sustainability. Bahkan mereka punya kemampuan tidak hanya how to cope with the change, tetapi bagaimana mereka manage the change. Kita perlu membangun generasi yang memiliki agility, generasi yang agile, bukan generasi yang fragile. Yang generasi yang fragile adalah tantangan kita bersama-sama. Sekarang kita seringkali mendengar istilah generasi strawberry, generasi yang physically healthy, mungkin juga physically strong, tapi mentally fragile dan morally juga fragile. Karena itu maka kalau kita berbicara mengenai pendidikan dan bagaimana penyiapan dunia masa depan, kita melihat berbagai kajian yang menunjukkan sustainability itu dimiliki oleh anak-anak kita, dan kemampuan untuk manage the change itu dapat mereka kuasai kalau pendidikan berorientasi ke masa depan dan memberikan kepada mereka tidak hanya technical skill tetapi juga soft skill yang bersifat transformatif. Soft skill yang bersifat transformatif itu menurut World Economic Forum yang terakhir ada 10. Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Yang kedua, active learning and learning strategies. Yang ketiga, complex problem solving. Yang keempat, critical thinking analysis. Yang kelima, creativity, originality, and initiative. Yang keenam, leadership and social influence. Yang ketujuh, teknologi, mentoring and control. Teknologi use, mentoring and control. Kedelapan, teknologi design and programming. 9, resilient
stress tolerance and flexibility, dan yang ke-10 reasoning, problem solving, dan ideation. Dalam kaitan inilah maka Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang saya muliakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat itu dimaksudkan sebagai upaya agar mereka tidak hanya memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan leadership dan juga berkaitan dengan masalah-masalah yang meneguhkan karakter dan kesiapan mereka untuk memasuki dunia global. Dalam kaitan ini, kami ingin menegaskan bahwa komitmen untuk memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua merupakan amanah konstitusi yang bisa kita baca dalam beberapa pasal di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kalau kita kemudian mengkaji undang-undang itu secara lebih mendalam lagi, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dalam pasal 7 disebutkan orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Kemudian pasal 7 ayat 2 menyebutkan orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat. Karena itu dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kami memiliki prinsip partisipasi semesta, di mana kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat saling bekerja sama. Dalam kaitan ini pula kami ingin menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pasal 34 ayat 1. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Tapi saya ingin tambahkan pada pasal 34 ayat 3 agar tidak berhenti sampai di situ. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Artinya bahwa tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pekan-pekan ini banyak menyita perhatian kita, terutama ketika kita membaca pemberitaan media massa, kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa ada kewajiban negara untuk menyediakan layanan pendidikan tanpa biaya bagi masyarakat, tetapi layanan pendidikan itu tetap mengikuti kemampuan finansial pemerintah. Kemudian yang kedua, masyarakat yang menjadi penyelenggara pendidikan tetap dapat memungut dana dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya menurut keputusan Mahkamah Konstitusi itu, lembaga pendidikan swasta atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap dapat memungut biaya sehingga tidak gratis 100%, kecuali jika masyarakat memilih untuk menggratiskan biaya pendidikan itu. Saya perlu menegaskan itu karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 54 di dalamnya juga disebutkan peran serta masyarakat dalam pendidikan
meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Bapak Rektor, para guru besar, dan para tamu undangan yang saya muliakan. Dalam kaitan ini, kami melihat bagaimana UNES memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan dan generasi yang memiliki kualitas untuk mereka memiliki kesiapan dan kemampuan bertahan dalam kehidupan di masa yang akan datang. UNES sesuai dengan jejak sejarahnya selama 60 tahun telah mampu melahirkan para guru-guru yang hebat, guru-guru yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami ingin menegaskan sebagaimana disampaikan Bapak Rektor tadi, komitmen untuk UNES menciptakan generasi yang berkualitas itu kami tentu sangat berharap dapat disertai dengan upaya untuk mendidik para guru sebagai tidak hanya agent of learning tetapi juga agent of civilization. Guru tidak hanya menjadi agen belajar dan pembelajaran tetapi agen dalam membangun peradaban bangsa. Kami berterima kasih kepada UNES yang telah melahirkan banyak guru yang berdedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik anak-anak di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kami tentu sangat berharap sebagai user, sebagai pengguna dari produk perguruan tinggi, UNES menjadi mitra strategis kami dalam menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua. Kami ingin menegaskan bahwa pada periode kepemimpinan ini, di antara yang kami lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan selain peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran adalah juga peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Terkait dengan guru, ada 3 program yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi guru, di mana sekarang ini ada lebih dari 249.000 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Kemudian yang kedua, kami berusaha untuk meningkatkan kompetensi guru dengan pelatihan-pelatihan. 3 pelatihan yang kami lakukan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Yang pertama adalah pelatihan bimbingan konseling, tidak hanya untuk guru-guru BK, tapi pada waktunya untuk semua guru mata pelajaran. Karena kami berpendapat guru tidak hanya bertugas mengajar saja, tapi mereka adalah pendidik yang bertugas membimbing akhlak mulia dari para muridnya. Yang kedua adalah pelatihan coding dan kecerdasan artificial yang sekarang sudah kita mulai. Dan yang ketiga, pelatihan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari upaya kami untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kami tentu berharap UNES dapat menjadi mitra kami dalam rangka melaksanakan program-program peningkatan kualitas bagi para guru. Dan termasuk yang kami lakukan adalah program-program PPG yang pada tahun ini kami rencanakan akan berjumlah 806.000 guru yang mengikuti PPG, dan kami yakin UNES adalah bagian dari mitra kami untuk meningkatkan kualitas para guru tersebut. Sekali lagi, orang boleh mengatakan pembelajaran berpusat pada siswa itu betul, tetapi pembelajaran pada siswa ditentukan oleh kemampuan para gurunya. Saya mengutip apa yang disebut dalam buku klasiknya Pulias and Young. Dia mengatakan teacher is many things. Terjemahan bebasnya, guru adalah segala-galanya. Orang boleh bicara ChatGPT, orang boleh bicara kecerdasan artificial, orang boleh bicara teknologi digital, tapi semuanya tidak akan bisa menggantikan peran para guru sebagai pendidik. Karena itu sekali lagi saya ingin menegaskan, guru tidak sekedar sebagai agent of learning, tetapi mereka adalah agent of civilization. Mereka adalah agen yang membangun peradaban bangsa. Mereka adalah agen yang akan menjadikan Indonesia meraih kejayaan dengan tercapainya generasi emas pada tahun 2045. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.